no viral, no justice. Nah, itulah yang mengiringi sebagian kasus yang terjadi belakangan ini di tanah air setelah viral, dan memang kekuatan netizen, kekuatan masyarakat yang tidak menerima atau mencium dalam satu peristiwa itu adalah sebuah rekayasa memang sangat menentukan, salah satunya di dalam kasus Peggy Setiawan ini. Hati-hati Dimas, hati-hati ya. Salam untuk keluarga Dimas. Balik ya. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati lah, jemput lah. Duluan ya Pak. Iya. Hati-hati. Iya. Pak duluan ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Siap. Udah Pak. Terima kasih. Sampai Pak Imam minumnya udah belum? Udah. Lagi. Masih ya. Ya, masih ya, Dek. Ya, masih Mas Farhan. Kita lagi di sini. Ya, ketemu lagi sama keluarga. Ini yang dia. Enggak nanya bang, aku nanya kok. Uang ibu saya story. Yang kenal saya emang lumayan ada contoh dari ada tiganya itu karena mereka tuh Saka juga yang termasuk kenal, namun saya hanya mengenal sebatas mengenal, tidak pernah mudah-mudahan bareng itu hanya mungkin mengenal karena saya pernah sekolah di 19 ya, dan saya sama sekali tidak pernah ikutan geng dan kumpul dengan Mereka senang kumpul di situ. pernah berhubung rumah mereka kan di belakang 19, jadi mereka sering ngumpul di rumah, kadang-kadang di rumah Haji. Saya tahu karena saya sering lewat depan itu belakang 19, saya pulang sekolah selalu melihat mereka lagi main gitaran itu. Selama kalau kamu nggak ada aktivitas di situ, bisa kamu nongkrong di mana? Kalau nggak ada aktivitas saya main di rumah Jaka. Nah, dia kalau habis dari rumah Jaka kan saya keluar otomatis ketemu ada kadang-kadang ada yang si mereka yang di luar. Saya tetap sapa. Selebihnya saya main di Jaka, main sama Jaka keluar. Kadang-kadang main nonton bola, nonton nobar atau misalkan cari kegiatan lain. Kadang-kadang main di mana di taman bola, foto-foto, seperti itu kebanyakan foto-foto di Jaka. No. Sini. Ya ini sambil santai pemirsa. Jadi saya mau mengonfirmasi, nggak apa-apa ya sambil sarapan. Saya mau mengonfirmasi jawaban-jawaban yang menyudutkan Peggy, ya. Nah, dalam jawaban penyidik di pra-peradilan, ya, itu kan ada beberapa saksi dalam jawabannya itu yang menyudutkan Peggy. Nah, mumpung ada, ya. Nah, ini jawaban dari Polda Jawa Barat, ya. Tuh jawaban termohon. Nah, ini ada jawaban yang menyudutkan Peggy. Ya, mumpung Peggy-nya ada, kita tanya. Bentar. Mumpung Peggy-nya ada, kita tanya. Nih, ada kesaksian Sudirman pertama. Jadi para saksi tersebut diantaranya menerangkan, ini saksi ini dijadikan alat bukti, ya, oleh penyidik untuk menjerat Peggy sebagai tersangka. Diantaranya adalah saksi Sudirman. Nah, Sudirman ini memang benar teman SD. Iya benar sekolah bareng. Namun dia tidak naik karena dia itu mungkin ada kekurangan, dia tidak naik. Saya naik terus, jadi selebihnya saya tidak pernah ketemu bareng. Tidak pernah. Terakhir SD lulus berapa? Kamu tahun berapa SD? Ini 2009. 2009. Nah, lalu setelah SD sering ketemu nggak sama Sudirman? Sering, karena sering saya sekolah di SMP 11 itu karena sering masih SMP. Masih SMP. Sering ketemu juga karena saya sekolah di situ kan rumah dia dekat sama situ. Selebihnya udah sering tegur sapa aja gitu. Kalau misalkan main bareng saya enggak, misalkan selebihnya ya kalau dekat juga enggak, ya hanya tegur sapa. Tegur sapa. Terakhir ketemu sama Sudirman itu tahun berapa? Udah lama banget sih sekitar. Iya tahun berapa kan kamu SMP 2009.
SD 2009 lulus, teman SD kan. SMP-nya lulus tahun berapa? SMP itu 2013 2012. Nah, 2012 ke sini masih ketemu nggak setelah tahun 2012 sama Sudirman? terakhir ketemu pas tahun 2016 awal. 2016 awal, Januari, sebelum ke Bandung. Kamu mulai ke Bandung itu tahun berapa? Tanggal 13 Juli 2014. Mulai awal pertama. Awal pertama ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. 2014 apa 16? 14. Yang awal itu 14. Awal 2014. Terus saya pulang tahun 2015. Pulang tahun 2015. Terus Terus saya berangkat lagi ke Bandung. berangkat lagi ke Bandung. Terus setelah itu sebelum 2016 saya pulang lagi ke Cirebon. Awal 13 Juli 2016 saya berangkat ke Bandung lagi memulai pekerjaan. 13 Juli 2016 kamu berangkat lagi ke Bandung. Oke, nih gini. Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, ini berubah kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini saudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya. Nah, kemudian kalau teman SD. Kemudian saudara Peggy alias Perong yang dimaksud diperlihatkan menjadi saksi. Nah, ini yang penting nih. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol. Bahkan ada lagi disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman nih ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak sama Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir. Itu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor pink itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak salah. Nggak masuk akal sama sekali, itu bohong sama sekali. Bohong karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya, Agustus Januari 2016 gitu ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh keterangan silakan tanya. Nah, sekarang Aep ini bahwa pada saat melintas di SMPN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama sekali tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali.
nggak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya, gitu. Kita sudah menyaksikan bagaimana Peggy begitu bahagia makan bersama pengacara, dan sekarang sudah kembali bersama keluarga. Peristiwa Peggy apa yang menimpanya menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kebenaran tetaplah kebenaran meskipun direkayasa untuk diubah menjadi sebaliknya, maka alam dan juga pemilik semesta akan mengungkap dengan caranya sendiri bagaimana kebenaran itu akan mencuat, akan muncul di permukaan. Dalam kasus Peggy, meskipun begitu panjang dan berlarut-larut penuh drama dan diduga banyak terjadi rekayasa di dalamnya, akhirnya murni dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Masya Allah, kekuatan netizen, kekuatan masyarakat, no viral, no justice, memang sangat menentukan di negeri kita ini. Dalam beberapa kasus memang butuh diviralkan, butuh disuarakan secara bersama-sama, baru kita lihat akhirnya timbullah sebuah pengambilan kebijakan yang menurut kita memang searah dengan konstitusi kita, dengan suara nurani kita, dengan kebenaran itu. Peggy Setiawan memang sejak awal diduga adalah hanya sebuah korban dari peristiwa yang cukup rumit dan dibesar-besarkan ini. Namun kita tidak akan mengulas peristiwa perjalanan yang mengiringi Peggy sebelumnya. Cukup ini kita jadikan pelajaran bahwa jangan pernah bermain-main dengan kebenaran, jangan pernah bermain-main dengan hukum. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa di dalam hal ini, namun kita berharap menjadi sebuah panduan dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan, bahwa memang kebenaran harus diletakkan pada porsinya, dan kebenaran itu akan menang meskipun pada akhirnya butuh perjuangan panjang, butuh energi besar untuk mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran, dan selamanya kebenaran tidak bisa direkayasa untuk dijadikan sebagai sebuah kesalahan, kebatilan, atau sebaliknya. Karena alam akan menyeleksi secara alami, Tuhan akan memunculkan kebenaran itu meski kadang butuh perjuangan yang berat, butuh rintangan yang begitu rumit, dan butuh jalan begitu panjang. Terima kasih.